Oh, baik. Saya Dede Adi Widiwidiana akan melanjutkan presentasi yang tadi telah dilakukan oleh teman saya. Di sini saya mendapatkan materi untuk mempresentasikan DNS server. Baik, pengertian DNS server. DNS server atau sering disebut dengan domain name system adalah komponen kritis dalam infrastruktur jaringan yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti www.example.com menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. DNS server memainkan peran vital dalam memastikan akses cepat dan efisien ke situs web dan layanan internet lainnya. DNS adalah sistem terdistribusi yang digunakan untuk memainkan nama domain dengan alamat IP yang sesuai. Nama domain adalah alamat yang dapat dibaca manusia, sementara alamat IP adalah alamat numerik yang digunakan oleh perangkat jaringan untuk menemukan dan berkomunikasi satu sama lain. Dapatnya DNS, pengguna harus mengingat dan mengetik alamat IP numerik untuk mengakses situs web yang tidak praktis dan sulit diingat. Selanjutnya ada komponen DNS. Yang pertama itu adalah DNS resolver, yaitu klien DNS. DNS resolver adalah perangkat atau program yang membuat permintaan DNS atas nama pengguna. Ketika pengguna memasukkan nama domain dalam browser atau aplikasi lain, DNS resolver adalah yang pertama kali merespon permintaan tersebut. DNS resolver ini biasanya terletak di perangkat pengguna seperti komputer, smartphone, dan router. Yang kedua ada DNS server, yaitu DNS yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan DNS dari resolver. Ada beberapa jenis DNS server masing-masing dengan perannya dan fungsinya sendiri. Selanjutnya ada cara kerja DNS. Yang pertama ada permintaan DNS. Penggunaan DNS itu adalah ketika pengguna memasukkan nama domainnya, misalnya www.example.com di browser atau aplikasi lain, permintaan dikirim ke resolver DNS yang terletak di perangkat pengguna seperti komputer, smartphone, atau router. Selanjutnya ada resolusi reservas, yaitu resolver pertama-tama memeriksa jenis lokal untuk melihat apakah sudah memiliki jawaban untuk permintaan tersebut. Change ini menyimpan jawaban dari permintaan DNS sebelumnya untuk mengurangi waktu pencarian dan beban jaringan. Yang ketiga ada kontak dengan root server, yaitu jika receive DNS server tidak memiliki jawaban dalam change-nya, server ini akan menghubungi root DNS server. Root DNS server adalah titik awal dalam hierarki DNS dan memiliki informasi tentang di mana menemukannya server yang mengelola domain tingkat atas atau TDR. Selanjutnya ada kontak dengan TLD server. Receive DNS server kemudian menghubungi TLD DNS server yang telah direferensikan oleh root server. TLD DNS server mengelola domain tingkat atas dan memiliki informasi tentang di mana menemukan autoratif DNS server untuk nama domain yang diminta. Yang terakhir ada jawaban dari autoratif server. Permintaan autoratif server sering menghubungi autoratif server yang memberikan TLD server. Autoratif DNS memiliki informasi DNS asli untuk nama domain tertentu dan memberikan jawaban definitif. Jawaban definitifnya yaitu autoratif DNS merespon dengan memberikan alamat IP yang sesuai dengan nama domain tersebut. Jawaban ini biasa berupa record, yaitu untuk alamat IP v4 atau AAA record untuk alamat IP v6. Selanjutnya ada jenis-jenis rekaman DNS. Yang pertama itu ada record atau address record. Fungsi utamanya untuk
menggunakan nama domain ke alamat IP v4. Record adalah jenis rekam DNS yang paling dasar dan umum. Ini digunakan untuk menghubungkan nama domain, misalnya www.example.com, ke alamat IP versi 4 seperti 92.0.2.1. Yang kedua ada AAA record, fungsi utamanya untuk memetakan nama domain ke alamat IP 6. AAA record ini adalah rekaman yang mirip dengan A record, tapi digunakan untuk alamat IP versi 6. Adalah alamat IP terbaru yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan pada alamat IP v4. Selanjutnya ada CNAME record, yaitu Canonical Name Record, yaitu fungsi utamanya untuk mengarahkan suatu nama domain ke nama domain yang lain. CNAME record ini digunakan untuk membuat alias bagi nama domain. Ini memungkinkan satu nama domain untuk mewakili nama domain lain. Hal ini berguna untuk mengarahkan subdomain ke domain utama atau untuk layanan yang menghosting situs web di server yang berbeda. Selanjutnya ada MX record, yaitu fungsi utamanya untuk menentukan server email yang bertanggung jawab untuk menerima email untuk domain tersebut. MX record ini mengidentifikasi server email yang bertanggung jawab untuk menerima email untuk nama domain tertentu. Rekaman ini juga memiliki prioritas yang menunjukkan urutan server yang akan dihubungi jika lebih dari satu server yang tersedia. Selanjutnya ada NS record, yaitu name server record. Fungsi utamanya untuk menentukan DNS yang berwenang untuk domain tersebut. NS record ini menuju ke server DNS yang bertanggung jawab untuk domain tertentu. Ini memungkinkan delegasi tanggung jawab pengelolaan DNS dari domain utama ke subdomain. Yang keenam ada TXT record, yaitu fungsi utamanya untuk menyimpan informasi teks yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk verifikasi domain dan keamanan email. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan DNS. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Yang kedua ada skalabilitas. Yang ketiga ada redundasi dan keandalan. Yang keempat ada keamanan. Yang kelima ada pengolahan terpusat dan kontrol. Yang keenam fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang ketujuh ada interoperabilitas. Selanjutnya kita masuk ke implementasi DNS server. Yang pertama itu ada bind, yaitu Berkeley Internet Name Domain. Fungsi utamanya adalah implementasi DNS server yang sangat populer dan banyak digunakan di lingkungan Unix atau Linux. Yang kedua ada Microsoft DNS. Fungsi utamanya itu implementasi DNS server yang terintegrasi dalam Windows Server, menawarkan kemudahan integrasi dengan layanan Windows lainnya. Yang ketiga ada Unbound, yaitu fungsi utamanya adalah DNS server yang ringan dan berfokus pada keamanan dan kinerjanya. Yang keempat ada Power DNS, yaitu DNS server dengan dukungan database backend yang fleksibel, sering digunakan di lingkungan ISP dan penyedia layanan yang besar. Selanjutnya ada konfigurasi DNS server. Bind, yaitu yang sering dikenal dengan Berkeley Internet Name Domain Server, adalah satu implementasi DNS server yang paling populer dan banyak digunakan di lingkungan Unix atau Linux. Konfigurasi dasar bind melibatkan beberapa langkah yang penting, mencakup pengaturan file konfigurasi utama, pembuatan zona file, dan pengujian konfigurasi. Berikut adalah panduan demi langkah konfigurasi bind di lingkungan Unix atau Linux. Ini adalah contoh instalasi bind. Langkah pertama dalam menginstal bind, proses instalasi bisa berbeda tergantung pada distribusi Linux yang Anda gunakan. Berikut adalah contoh instalasi distribusi berbasis Debian seperti Ubuntu dan Red Hat seperti CentOS. Contohnya bisa lihat di bawah. Selanjutnya konfigurasi file name.config. File konfigurasi utama untuk bind adalah name.config yang biasanya terletak di etc/bind untuk Debian atau Ubuntu, atau etc/name untuk Red Hat atau CentOS. File ini berisi direktif konfigurasi utama dan daftar zona contohnya
name.config. Selanjutnya ada konfigurasi di zona name.config.local. File ini digunakan untuk mendefinisikan zona yang akan dikelola oleh bind. Zona ini mencakup forward zone untuk memetakan nama ke alamat IP dan refresh zone untuk memetakan alamat ke IP ke nama. Selanjutnya membuat file zona. File zona berisikan rekaman DNS untuk domain yang dikelola. File zona forward dari receive harus dibuat di direktori yang ditentukan dalam file konfigurasi utama. Ini adalah receive zone file. Yang kelima, memeriksa konfigurasi. Setelah mengedit ke file konfigurasi dan zona, pastikan untuk memeriksa apakah konfigurasi benar sebelum memulai ulang layanan bind. Yang keenam, memulai ulang layanan bind. Jika semuanya permisaannya berhasil, mulai ulang layanan bind untuk menerapkan konfigurasi baru. Itu ada dua contoh di Debian Ubuntu dan di Red Hat atau CentOS. Yang ketujuh, ada pengujian DNS. Untuk konfigurasi DNS dengan menggunakan perintah nslookup atau dig menggunakan nslookup, dan yang di bawahnya menggunakan dig. Konfigurasi dasar bind melibatkan instalasi perangkat lunak, pengaturan file konfigurasi utama, nameconf, dan definisi zona, nameconf.local, pembuatan file zona forward, dan receive pemeriksaan konfigurasi memulai ulang layanan, dan pengujian DNS. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengatur DNS server bind yang efisien dan dapat diandalkan di lingkungan Unix atau Linux. Baik, kesimpulannya dari materi ini, DNS atau Domain Name System adalah sistem penting dalam jaringan yang memungkinkan pengguna mengakses situs web menggunakan nama domain yang mudah diingat daripada alamat IP numerik. DNS terdiri dari beberapa komponen seperti resolver, receive DNS server, root DNS server, dan authoritative DNS server. Rekaman DNS seperti AAAA, CNAME, MX, NS, dan TXT memainkan peran penting dalam pengelolaan informasi domain. Implementasi DNS seperti Bind, Microsoft DNS, Unbound, dan Power DNS menawarkan beberapa fitur untuk kebutuhan jaringan yang berbeda. Keuntungan DNS meliputi kemudahan penggunaan, skalabilitas, redundansi, keandalan, dan keamanan. Konfigurasi DNS server melibatkan pengaturan file konfigurasi, pembuatan zona file, dan pengujian untuk memastikan kinerja yang optimal. DNS secara keseluruhan meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Baik, sekian presentasi dari saya untuk materi DNS server. Terima kasih. Terima kasih. Gimana? Mau milih tuh, nih.